Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. PSG kontrak Gianluigi Donnarumma hingga 2026. Kabar gembira datang dari PSG. Raksasa Prancis itu selangkah lagi mendapatkan pemain keduanya pada bursa transfer musim panas 2021. Setelah Georginio Wijnaldum, PSG segera meresmikan transfer Gianluigi Donnarumma dari AC Milan secara gratis. Jurnalis Italia sekaligus pakar transfer Fabrizio Romano menyatakan Donnarumma telah menyetujui kontrak hingga 2026 dari PSG. Romano mengungkapkan Donnarumma akan melakukan tes medis setelah Rabu 16 Juni 2021 waktu setempat. Cedera saat latihan, Sanchez absen bela timnas Chili di fase grup Copa America 2021. Kabar buruk datang dari timnas Chili jelang gelaran Copa America 2021. Mereka dipastikan akan tampil tanpa diperkuat sosok Alexis Sanchez beberapa laga awal di fase grup. Sang penyerang andalan dipastikan absen pada beberapa laga timnas Chili di fase grup Copa America 2021 setelah mengalami cedera saat melakoni latihan bersama. Situasi ini telah dikonfirmasi langsung lewat laman resmi tim. Sanchez dikabarkan mengalami masalah pada bagian tumit kakinya. Portugal coret Joao Cancelo karena COVID-19. Timnas Portugal terpaksa mencoret Joao Cancelo dari skuadnya di Euro 2020. Bek 27 tahun itu dipulangkan karena COVID-19. Di situs resmi Portugal, Cancelo dinyatakan positif tertular virus corona dalam tes PCR yang ia lakukan pada Sabtu dan hasilnya keluar hari Minggu 13 Juni, ia dinyatakan terjangkit virus corona. Kini Cancelo sudah diisolasi dari skuad, sebagai gantinya Portugal memanggil Diogo Dalot. Jelang Prancis versus Jerman di Piala Eropa 2020, Benzema pastikan siap tempur. Striker timnas Prancis Karim Benzema memastikan bahwa dirinya berada dalam kondisi yang sip dan fit 100% untuk memulai perjalanan di Piala Eropa 2020. Hal ini disampaikan jelang pertandingan perdana Prancis dengan menghadapi Jerman. Prancis yang tergabung di grup F memang baru akan memulai perjalanannya dalam beberapa hari mendatang. Laga Prancis versus Jerman akan digelar di Allianz Arena pada Rabu 16 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Inggris versus Kroasia, gol Sterling menangkan The Three Lions. Bermain di Wembley, Raheem Sterling menjadi pahlawan kemenangan The Three Lions. Gol tunggalnya di menit ke-56 sudah cukup mengantarkan Inggris meraih 3 poin. Then plays it into Sterling. Hasil ini membuat Inggris membuka lebar-lebar peluang lolos ke 16 besar. Selanjutnya Inggris akan berjumpa Skotlandia pada 19 Juni, sedangkan Kroasia harus menang atas Republik Ceko pada 18 Juni demi membuka asa ke fase gugur. Austria versus Makedonia Utara, sengit, Das Team menang 3-1. Austria versus Makedonia Utara berlangsung di National Arena Rumania. Kedua tim bermain imbang 1-1 di babak pertama setelah Stefan Leiner membawa Austria memimpin di menit ke-18. Dan Goran Pandev mencetak gol balasan di menit ke-28. Batman's lost it. Pandev! Goal! Austria pada akhirnya kembali unggul 2-1 lewat gol Mikhail Gregoric di menit ke-78. That's a wicked ball in, and it's turned in. Marko Arnautovic yang juga masuk di babak kedua sukses memastikan Austria menang dengan skor 3-1. Dia melesakkan gol di menit ke-89. Arnautovic can steal things here perhaps. It's Marko Arnautovic. It's job done for... Dengan hasil ini, Austria memimpin klasemen sementara grup C, sedangkan Makedonia Utara berada di peringkat keempat.
Belanda versus Ukraina, sengit The Oranye menang 3-2. Pada pertandingan grup C Piala Eropa 2020 yang dihelat di Johan Cruyff Arena, Belanda dan Ukraina tidak membuat gol sama sekali di paruh pertama. Gol-gol baru hadir di babak kedua. Belanda unggul 2 gol lewat Gini Wijnaldum di menit ke-52. Although the goalkeeper's in trouble here, Wijnaldum! Dan Wout Weghorst di menit ke-58. Hit by Weghorst! Sebelum Ukraina menyamakan skor dalam tempo 4 menit berkat gol-gol Andriy Yarmolenko di menit ke-75. Yarmolenko! He can do that! Dan Roman Yaremchuk di menit ke-79. Into Yaremchuk! Couldn't make it up. Dan Zel Dumfries akhirnya bisa mencetak gol kemenangan Belanda di menit ke-85. Hey. Dumfries! 3-2 to the Netherlands! Skor pun berakhir 3-2 untuk The Oranye. Belanda sementara ada di posisi kedua klasemen dengan 3 poin, kalah selisih gol dari Austria di puncak klasemen. Akhirnya Inggris menang di laga perdana Piala Eropa. Inggris mengawali langkahnya di Piala Eropa 2020 dengan mengalahkan Kroasia. Hasil ini jadi sejarah baru untuk Inggris. Untuk pertama kalinya mereka memenangi pertandingan pembukanya di Piala Eropa. Sebelumnya catatan Inggris di laga perdana Piala Eropa adalah imbang 5 kali dan kalah 4 kali. Di sisi lain kekalahan ini juga jadi yang pertama buat Kroasia. Mereka untuk pertama kalinya kalah di pertandingan pembukanya di Piala Eropa. Kroasia sebelumnya mencatat 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sterling akhirnya cetak gol untuk Inggris di turnamen besar. Raheem Sterling akhirnya bisa mencetak gol di turnamen besar internasional. Dia menjadi aktor kemenangan Inggris atas Kroasia di Euro 2020. Bagi Sterling, gol itu menjadi yang pertama di laga besar internasional. Dia sebelumnya cuma bisa mencetak gol untuk Inggris di laga kualifikasi Euro, kualifikasi Piala Dunia, dan UEFA Nation League. Rasanya menyenangkan bisa mencetak gol. Saya selalu mengatakan jika saya bermain di Wembley pada turnamen besar, saya harus mencetak gol dan senang akhirnya bisa melakukannya, kata Sterling seperti dikutip dari BBC. Jude Bellingham, pemain termuda dalam sejarah Euro. Kemenangan 1-0 Inggris atas Kroasia di matchday pertama grup D Euro 2020 menjadi pengalaman istimewa bagi bintang muda The Three Lions, Jude Bellingham. Dia memecahkan rekor pemain termuda di kompetisi tersebut. Ini adalah penampilan pertama Bellingham di turnamen Euro sekaligus laga pertama Inggris di Euro 2020. Bellingham juga memecahkan rekor Michael Owen dengan jadi pemain termuda Inggris di turnamen mayor. Menurut Opta, dengan bermain di laga kontra Kroasia, Bellingham membuat debut untuk Inggris di usia 17 tahun 349 hari. Meski kalah, legenda Inter Milan torehkan rekor istimewa di Euro 2020. Legenda Inter Milan, Goran Pandev berhasil menorehkan rekor sensasional meskipun gagal membawa Makedonia Utara meraih hasil positif kala bertemu Austria di laga pembuka grup C Euro 2020 Minggu 13 Juni. Di buku rekor Euro, namanya tercatat sebagai pencetak gol tertua kedua sepanjang sejarah penyelenggaraan turnamen akbar 4 tahunan Eropa ini. Berusia 37 tahun 321 hari, Pandev berhasil menjadi pemain tertua kedua yang bisa mencetak gol di gelaran Euro setelah Ivica Vastic memecahkan rekor sebagai pemain tertua sepanjang masa kala mencetak gol untuk Austria di Euro 2008 dalam laga kontra Polandia ketika usianya telah menginjak 38 tahun 257 hari. Luka Modric ngamuk ke media Inggris jelang hadapi The Three Lions. Gelandang timnas Kroasia Luka Modric ngamuk ke media Inggris jelang bentrok melawan The Three Lions di Euro 2020. Luka Modric mengaku tak suka dengan pemberitaan media-media Inggris yang terkesan sombong. Menurutnya, para pemain timnas Inggris sama sekali tidak menunjukkan arogansi, tetapi justru para jurnalis dan komentator Inggris yang memperlihatkan sikap tersebut.
Denmark versus Finlandia, lanjut usai Eriksen kolaps, legenda MU ini ngamuk. Laga Denmark versus Finlandia tetap dilanjutkan meski sempat terinterupsi insiden Christian Eriksen kolaps. Keputusan UEFA itu dikecam legenda Manchester United, Peter Schmeichel. Pria yang membawa Denmark juara Piala Eropa 1992 itu menilai UEFA sungguh konyol melanjutkan pertandingan setelah Christian Eriksen kolaps. Saya ingin mencatat bahwa sungguh konyol UEFA memberikan solusi seperti itu. Sesuatu yang buruk terjadi dan UEFA memberi para pemain pilihan untuk keluar dan memainkan permainan 55 menit terakhir atau apapun itu atau kembali pada jam 12 hari ini. Maksud saya pilihan macam apa itu? Kata Schmeichel kepada BBC Radio 5 Live. Kecil kemungkinan Christian Eriksen bisa main bola lagi. Christian Eriksen kolaps saat Denmark menghadapi Finlandia di Piala Eropa 2020. Kardiologis menyebut kecil kemungkinan Eriksen bisa bermain lagi. Meski kondisi Eriksen perlahan mulai membaik, namun Profesor Kardiologi Spesialis Olahraga London St. George's University, Sanjay Sharma, menilai kecil kemungkinan Eriksen bisa bermain kembali. Ia menilai pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam tubuh Eriksen dan dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Sharma mengungkapkan sangat beresiko mengizinkan Eriksen bermain kembali. Italia dapat suntikan amunisi baru di Euro 2020. Italia dikabarkan mendapatkan suntikan amunisi baru di Euro 2020. Berdasarkan laporan surat kabar La Gazzetta dello Sport, Italia kemungkinan besar akan diperkuat lagi salah satu gelandang terbaiknya. Dia adalah Marco Verratti. Gelandang PSG itu sebelumnya dikabarkan cedera sehingga harus absen di laga perdana Euro 2020 melawan Turki. Oleh karena itu, di laga melawan Turki, Italia turun dengan trio Jorginho, Manuel Locatelli, dan Nicolo Barella di lini tengah. Kabar baiknya, lini tengah Italia bakal semakin solid menyusul kesembuhan Verratti dari cedera. Verratti dikabarkan sudah mulai bisa bermain selama 20 menit dalam laga persahabatan lawan Pescara Primavera. Awas Prancis, Jerman mau bermain kotor. Timnas Prancis patut waspada saat menjalani laga matchday pertama grup F Euro 2020 yang digelar pada Rabu 16 Juni nanti. Sebab sang lawan Timnas Jerman akan menggunakan segala cara demi meraih kemenangan. Tentu saja mereka memiliki penyerang yang bagus. Kami harus siap untuk memenangkan tantangan 1 lawan 1. Kami harus sedikit bermain kotor, tidak selalu menjadi baik, ujar bek Jerman Antonio Rudiger dikutip dari metro.co.uk. Rudiger dan bek-bek Jerman nampaknya cukup yakin kalau kemampuan fisiknya lebih baik ketimbang barisan penyerang Prancis. Everton dan Leeds siap tampung Marcelo jika dilepas Madrid. Dua klub Inggris, Everton dan Leeds, dilaporkan siap menampung bek kiri asal Brazil Marcelo. Menurut laporan Daily Mail, Real Madrid memutuskan untuk menjual legenda klub Spanyol tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu akan dijual Madrid musim panas ini. Ia tidak masuk dalam rencana pelatih baru Carlo Ancelotti. Kini agen sang pemain tengah mencari destinasi baru, apalagi kontrak Marcelo akan berakhir pada Juni 2022. Bek kiri tersebut akan lebih memilih untuk pindah ke Inggris atau Italia dengan mantan klub Ancelotti, Everton, jadi favorit awal. Marcelo telah meminta kontrak minimal 2 tahun dengan nilai sekitar 5 juta pound sterling atau sekitar 100 miliar rupiah. Leeds juga tertarik mendatangkan sang pemain, tetapi The Toffees jadi yang terdepan. Ronaldo cabut, Juventus pertimbangkan angkut Griezmann dari Barcelona. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan bakal mempertimbangkan membajak Antoine Griezmann dari Barcelona jika Cristiano Ronaldo jadi hengkang dari Turin. Laporan itu menyebut bahwa Griezmann diincar karena Barcelona disebut bisa saja melepas pemain asal Prancis tersebut. Hal ini tak lepas dari kondisi keuangan mereka yang sedang tidak sehat. Laporan itu juga mengklaim bahwa Barcelona berharap bisa melepas Griezmann karena dengan demikian mereka bisa meringankan beban gaji klub. Namun di sisi lain, pemain 30 tahun tersebut enggan angkat kaki dari Camp Nou.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!